Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas tentang sifat dan ciri-ciri weton yang didampingi hodam leluhur menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Tapi sebelum berlanjut, dukung terus channel kami Kisah Penyejuk. Terima kasih. Dalam memahami hal-hal gaib dan juga spiritual serta karya-karya leluhur bangsa kita, dibutuhkan kearifan dan netralitas karena mengandung nilai kauruh yang sangat tinggi. Karena di dalamnya ada pengungkapan fakta dan pesan-pesan moral untuk menambah kebijaksanaan manusia dalam memahami hidup yang lebih baik. Salah satu warisan ilmu leluhur yang masih ada sampai saat ini adalah ilmu hodam, yang merupakan jenis ilmu gaib yang kegaiban ilmunya meminjam jasa dari kekuatan sosok makhluk astral. Ilmu hodam secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hodam hasil amalan dan ilmu hodam sebagai hasil dari warisan leluhur. Hodam hasil amalan adalah hodam yang hadir karena hasil perjalanan spiritual yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini juga termasuk para hodam yang secara sukarela mau ikut dan mendampingi orang tersebut. Sedangkan hodam leluhur adalah hodam yang datang dari garis keturunan. Misal hodam dari kakek buyut kita di mana setelah mereka meninggal diamanatkan untuk mendampingi kita anak cucunya. Hodam yang berasal dari warisan leluhur ini mempunyai energi yang lebih positif dan bersifat sangat setia. Hodam pendamping dari garis keturunan akan terus melayani tuannya meskipun sang tuan berubah dari yang tadinya jahat menjadi baik maupun sebaliknya. Selain itu juga akan setia mengawal sampai akhir hayat tuannya. Selain itu, jin hodam yang berasal dari keturunan biasanya mengenal seluruh anggota keluarga tuannya, sehingga ia mengetahui semua keadaan keluarga si tuannya tersebut. Apabila terjadi sesuatu dengan kerabat tuannya, biasanya si hodam leluhur ini akan memberikan kabar dan tawaran untuk bersedia membantu anggota keluarga yang sedang tertimpa musibah. Berbeda dengan hodam hasil amalan atau perjalanan spiritual, hodam ini cenderung hanya bisa membantu diri pribadi tuannya saja. Terkecuali keluarga atau kerabat tuannya memiliki energi yang sama maka barulah hodam ini akan bersedia membantunya. Hodam pendamping yang berasal dari leluhur biasanya akan memiliki energi yang mudah dikendalikan oleh tuannya. Karena hodam tersebut sudah berada di tengah keluarga dalam waktu yang lama sehingga energinya sudah selaras. Sedangkan energi dari hodam hasil amalan perlu penyesuaian yang cukup lama dengan energi tubuh sang tuannya. Selain itu juga cenderung lebih sulit dikendalikan. Menurut kitab Primbon Jawa, hodam leluhur ini lebih menyukai atau lebih memilih weton yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah sabar. Leluhur yang mempunyai hodam dan keilmuan tinggi biasanya adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalani hidupnya dan selalu menerima apa adanya yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang memiliki sifat sabar inilah yang akan dipilih dan disukai oleh hodam leluhur. Dengan kesabaran, semua pekerjaan yang berkaitan dengan spiritual akan cepat terwujud. Sifat weton yang disukai dan dipilih hodam leluhur selanjutnya adalah tidak iri, dengki serta tidak suka menyimpan dendam. Setiap leluhur ketika berdoa pasti mendoakan anak cucunya supaya menjadi orang yang baik dan tidak pendendam. Oleh karena itu, hodam tersebut ingin mendampingi keturunannya yang memiliki sifat tersebut. Setiap leluhur ketika berdoa pasti mendoakan anak cucunya supaya menjadi orang yang baik dan tidak pendendam. Oleh karena itu, hodam tersebut ingin mendampingi keturunannya yang memiliki sifat itu. Yang ketiga, weton yang dipilih hodam leluhur biasanya memiliki sifat pengayom. Hodam ini bisa memilih anak cucunya yang memiliki sifat tersebut. Sifat pengayom adalah sifat yang mampu membawa damai di lingkungan sekitarnya. Ketika ada persoalan apapun, weton tersebut sanggup menjadi penengah dan bisa menjadi pelindung bagi sesamanya. Selanjutnya adalah weton yang memiliki sifat welas asih sangat disukai dan akan dipilih oleh hodam leluhur. Tidak hanya welas asih terhadap dirinya sendiri, melainkan juga sesama dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Weton yang punya sifat seperti ini biasanya memiliki hati yang sensitif dan peka. Mereka juga cenderung tidak tegaan melihat penderitaan atau kesusahan yang menimpa orang ataupun makhluk hidup lainnya. Sifat weton terakhir yang disukai oleh hodam leluhur adalah mereka yang memiliki kebijaksanaan. Orang bijak adalah orang yang tahu kapan harus bertindak dengan tidak merugikan pihak lain dan juga tidak membeda-bedakan sesamanya yang juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Lalu seperti apakah ciri atau tanda dari weton yang sudah didampingi oleh hodam leluhur? Ciri-ciri yang pertama adalah memiliki pemikiran yang lebih matang dari usianya. Jadi ketika hodam leluhur memutuskan untuk mendampingi weton yang bersangkutan, maka semenjak dari kecil dia akan memiliki pola pikir yang jauh lebih dewasa dari usianya. Bahkan tidak jarang anak yang masih kecil ini bisa memberikan nasihat dan solusi yang tepat bagi permasalahan orang. Selain itu juga mampu mengimbangi pembicaraan dari orang dewasa. Namun anehnya, mereka akan lupa dengan apa yang sudah diucapkannya tadi, sehingga seperti ada kepribadian lain yang mendiami jiwanya.
Tanda weton yang didampingi hodam leluhur berikutnya adalah dia memiliki kepekaan batin sejak lahir atau biasa disebut dengan indera keenam. Indera keenam di sini tidak terbatas hanya dengan melihat sosok makhluk astral saja, melainkan juga bisa merasakan kehadiran gaib di sekitarnya. Jadi bila ada orang yang tidak bisa melihat gaib, namun dia mampu untuk merasakan, mendengar, atau mencium keberadaan dari sesuatu yang gaib, bisa dikatakan dia memiliki indera keenam. Kepekaan yang dimiliki weton atau orang tersebut berasal dari energi hodam leluhur yang memang sudah mendampinginya. Hal ini menjadikannya satu frekuensi dengan makhluk astral lainnya. Ciri selanjutnya adalah bahwa orang tersebut biasanya juga akan mampu untuk melihat masa lalu. Hal ini sangat dimungkinkan sekali, karena hodam leluhur yang mendampinginya adalah entitas astral yang sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Hodam ini menyaksikan berbagai peristiwa dan kejadian dari berbagai lintas generasi. Selain informasi dari hodamnya, orang yang bersangkutan juga memiliki kemampuan untuk menangkap frekuensi dari sisa-sisa energi masa lalu di mana dipancarkan oleh benda-benda tertentu yang menjadi saksi dari peristiwa masa lalu. Kemudian ciri lain dari weton atau orang yang didampingi hodam leluhur adalah tertarik pada kisah sejarah masa lalu. Sebagai contoh adalah seorang anak kecil yang berusia 2 atau 3 tahun selalu mengajak orang tuanya untuk bertamasya mengunjungi tempat-tempat bersejarah, semisal candi, makam raja-raja, dan lain sebagainya. Selain tertarik pada sejarahnya, orang yang didampingi hodam leluhur juga akan memiliki ketertarikan dan dengan tradisi atau kebudayaan kuno. Ciri selanjutnya adalah kebanyakan dari mereka yang didampingi hodam leluhur memiliki tanda khusus di bagian tubuhnya. Hal ini seperti toh atau tahi lalat yang memiliki bentuk di luar kewajaran semestinya. Ciri yang keenam adalah biasanya memiliki sifat selalu peduli, melindungi, dan menghormati keluarganya. Hal ini seperti bagian dari energi yang berasal dari hodam tersebut di mana memiliki sifat setia dan pengabdian yang kemudian menjelma dan mempengaruhi sikap dan perilaku tuanya akan anggota keluarganya. Orang tersebut akan sangat menghormati dan menghargai jerih payah para leluhurnya yang sudah banyak berjasa bagi kehidupannya saat ini, serta berusaha untuk menjaga keutuhan keluarganya di masa depan. Dan ciri yang terakhir dari weton yang didampingi hodam leluhur adalah biasanya dia akan memiliki suatu kemampuan spiritual. Kemampuan tersebut seperti bisa menerawang masa depan, bisa menyembuhkan orang sakit baik medis maupun non-medis ataupun bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia astral. Demikianlah sifat dan ciri-ciri weton yang didampingi oleh hodam leluhur menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.